Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wa yahsyuruhum fil mahsyar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina ata'uhu fima amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min ahwali yaumil mahsyar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Faya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu fima naha wa hadar. Inna ahsanal mawaidu syafiyatu kalamu man la takhfa alaihi khafiyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Para masyayikh, para sepuh, bini sepuh, para tokoh-tokoh, staf pengurus DKM Masjid Baitul Ma'mur, dan juga seluruh jamaah yang saya sangat hormati. Semoga kita semua dan harapan kita dimanapun apapun kegiatan yang kita lakukan, semoga kegiatan itu dinaungi, dirahmati dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur pada Allah yang telah mengkaruniakan pada kita berbagai macam karunia dan kenikmatan. Lalu Allah menjustis di dalam firman-Nya, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi." Siapa orang yang bersyukur atas nikmat Allah, maka keberuntungan syukur itu akan berulang pada dirinya. Jadi ketika kita mensyukuri, maka keuntungan syukur itu berulang pada diri kita. Namun ketika karunia Allah kita lakukan untuk maksiat kepada Allah, nikmat dari Allah kita pergunakan untuk menghujat Allah, kalimat rahmat dari Allah dipergunakan untuk membantah hukum-hukum Allah, maka keburukan, kerugian akan berulang ke dirinya sendiri. Pertanyaannya, kita mau untung atau mau rugi? Mau untung atau mau rugi? Itu eksekutornya kita. Mau untung, monggo. Mau rugi, monggo. Itu semua sudah dipaparkan. Kalau mau untung, syukur. Mau rugi, kufur. Itu semuanya eksekutornya adalah kita. Namun mudah-mudahan dengan hadirnya kita di tempat yang mulia, Sa'ah Mustajabah, dan ini adalah satu kegiatan yang mengundang rahmat Allah, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Salawat juga salam senantiasa tercurah, terlimpah selalu selamanya kepada hariban terkasih tercinta baginda kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada kita semua. Semoga
salawat yang kita tumpah ruahkan kepada beliau, doa yang kita munajatkan untuk beliau kelak di yaumil qiyamah itu menjadi instrumen bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena Rasul sudah tidak butuh doa dari kita. Kita mendoakan ataupun tidak mendoakan itu tidak ngepek. Tidak ngepek, karena bagi Rasul ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa sudah sedang akan itu sudah di dalam pengampunan Allah. Lalu fungsi salawat kita untuk apa? Fungsi doa kita untuk apa? Kalau membuat sebuah ilustrasi itu begini, Pak. Ini air sudah penuh. Ini air sudah penuh. Apabila diisi, ini masih nerima apa enggak? Sudah penuh dia. Tapi kalau diisi, kemana dia larinya? Luber, tumpah. Artinya Rasulullah sudah penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan ampunan. Lalu ketika doa kita muncul kepada beliau, salawat kita muncul kepada beliau, itu akan tumpah. Tumpahnya kemana? Ke bawah. Kepada siapa? Kepada yang bersangkutan. Artinya semakin banyak doa, semakin banyak salawat, maka yang bersangkutan semakin banyak mendapatkan. Nah gitu. Jadi sekarang kita apakah mau dapat banyak rahmat apa? Tidak. Kembali lagi kepada siapa? Di kita, Pak. Karena semuanya ku anfusakum. Kita harus sayang sama diri kita. Kalau kita tidak sayang sama diri kita, siapa yang akan menyayangi diri kita? Kita mah juga amalnya belang. Apa belang? Belang bentong apa belang bentong? Amalnya juga kita mah belang bentong. Masuk surga juga, aduh, masuk apa enggak? Omongan juga kita mah sering ngelantur, tapi kita pengen mendapatkan rahmat dari Allah, syafaat dari Rasulullah. Bahkan subhanallah, Pak, kata Nabi begini, Rasul itu memotivasi kita. Kata Nabi, man kanasa gubarul masjid nadul huril ain. Siapa orang yang membersihkan debu masjid, debu ngepel masjid, nadul huril ain, maka nanti meninggal dia di yaumil qiyamah cash and carry bidadari. Wah, semangat jadi marbot, hidup marbot. Subhanallah. Bahkan gak berhenti di situ, kata Nabi. Man asroja fil masjidi sirojan. Man asroja fil masjidi sirojan. Lam yazalil malaikatu wa hamalatul arsy ayastaghfirullahu madama dauhu fihi. Siapa orang yang menyalakan lampu masjid, sama ada yang lampu masjid. Siapa orang yang menyalakan lampu masjid, kemudian sinarnya itu dipakai ngaji, maka selama sinarnya dipakai ngaji, kemudian wahamalatul arsy, malaikat penjaga arsy, yastaghfiruna lahu, selalu memohonkan ampun untuk dirinya. Pokoknya besok subuh itu berebut nyalain lampu masjid, cuma nyalain doang, habis nyalain balik. Ini apresiasi Nabi begitu besar. Sekecil apapun itu kebaikan. Qalilun am kathir, nafisun am khosis. Nafisun itu perbuatan baik yang bernilai tinggi. Perbuatan baik yang bernilai tinggi. Ya khosis itu perbuatan baik yang nilainya
rendah. Kira-kira Pak, kalau ada sampah kita pungut gitu, apa nilainya sih? Tidak seberapa. Tapi kalau itu kebaikan jangan dipandang kecil. Mau kecil, mau besar, selama itu baik kita lakukan. Para bapak semuanya, kita lanjutkan materi kita di surah Al-Lahab. Kemarin kita sudah surah, kalau dirunut pertama An-Nas, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Lahab. Jadi kita mah lamun cek orang sudah mah disuridang. Apa disuridang? Apa disuridang? Ini mangga Pak. Ini upama mangga. Mangga. Ini mangga bukan? Berarti Bapak masih konsen. Kalau ini mangga berarti Bapak udah ngantuk. Ini kan apa sih yang suka ngegantuk apa namanya? Ininya tangkainya kan. Kalau ngupas dari atas itu kan berarti begini. Kalau ngupas dari mana? Dari atas. Sekarang dibalik ngupasnya dari bawah. Itu namanya disuridang namanya. Apa disuridang itu? Jadi ngupasnya bukan dari sini, tapi dari mana? Dari bawah ke atas gitu. Nah, apa kalau istilah Sunda mah disuridang, ada istilah lain nggak? Apa namanya? Nggak ada, pokoknya gitu deh ya. Jadi kita bukan dari apa? Bukan dari Al-Fatihah terus ke bawah dari urutan surat nomor 1. Tapi kita mah dari bawah ke atas. Alasannya kenapa? Karena surat yang pendek-pendek itulah yang sering kita baca. Coba kalau imamnya baca surah Al-Baqarah di rakaat pertama selesai, langsung tanah, gue besok bakal ke masjid lagi. Kenapa? Imamnya kelamaan. Maka bapak-bapak semuanya, surah Al-Lahab ini ada ulama yang menyebutkan surah Al-Lahab dan juga ada yang menamainya surah Al-Masad. Ada juga yang menamainya surah Al-Masad atau surah Tabat. Surah Tabat. Namun perlu dipahami juga bahwa Al-Lahab itu adalah nama atau lakob atau kunyah, julukan. Ini orang yang paling rugi. Orang yang paling rugi adalah Abu Lahab. Kenapa dikatakan orang yang paling rugi? Orangnya masih hidup, tepat balik itu disebutin. Kalau kita kan masih belum jelas. Kita belum jelas baina kalau kita mah. Abu Lahab mah orangnya masih hidup, kunci neraka sudah di genggaman. Kunci neraka sudah di genggaman, itu sudah langsung ketok palu tuh. Dia ahli neraka. Orangnya masih hidup, ancamannya sudah turun. Tapi ada lagi hamba Allah, orangnya masih hidup, kunci surga sudah di genggaman. Kebalik. Ada siapa? Orang yang pertama kali adzan siapa? Bilal. Bilal itu orangnya masih hidup, kunci surga sudah di tangan. Kira-kira Pak, kalau kita kunci surga sudah di genggaman, mau sholat lagi enggak Pak? Ngapain capek-capek ini? Kunci surga udah di genggaman. Kata Nabi, Bilal, aku tadi malam itu ke surga. Kenapa terupa kamu tuh duluan? Apa sih rahasianya? Rahasianya. Ternyata ya kalau saya seperti Umar kan nggak bisa. Seperti Utsman saya nggak bisa. Seperti Abu Bakar Siddiq saya bisa. Cuman saya bisanya itu cuman adzan. Cuman adzan aja. Tapi kalau bisa tolong dong carikan kerjaan untuk saya. Kalau bisa mah. Kata Nabi bilang nggak usah. Karena orang yang adzan itu nanti akan dikumpulkan di yaumil qiyamah, lehernya paling panjang. Yang suka adzan itu nanti lehernya paling panjang, kayak jerapah. Yang dimaksud bukan panjang leher itu, bukan panjang leher apa?
panjang leher dia, tapi ini mana-mana majas, mana-mana kias, artinya banyak kebaikannya. Dengar adzan dia, orang di kantor berhenti ngantornya, pergi ke masjid. Dengar adzan dia, orang yang di sawah berhenti di sawahnya. Orang yang di rumah semuanya datang ke masjid, gara-gara apa? Dengar adzan, panggilin semuanya. Oh. Ya begitu Rasulullah. Udah kalau begitu ya Rasulullah, gak jadi deh aku minta kerjaannya. Gak jadi. Kenapa? Utsman kaya, kuncinya ingin surga. Abu Bakar dia menjadi tokoh politik sukses, ingin surga. Ya sudah, aku adzan aja. Ini adzan aja, jadi marbot masjid aja. Sama-sama ingin masuk surga. Subhanallah. Rahasianya Bilal itu adalah orang yang selalu menjaga wudu, gak pernah batal wudu. Bilal itu artinya bukan gak pernah tidur, gak pernah ke toilet, artinya batal wudu kembali, batal wudu kembali, selalu menjaga kesucian. Apresiasi Allah luar biasa. Maka Abu Lahab ini Bapak, ini menurut Imam Al-Biqai ini disebutkan sifatnya, bukan kepada yang bersangkutan. Karena kalau disebut nama itu spesifik, tapi kalau disebut julukan, sifat itu universal, lebih luas maknanya. Maknanya lebih luas. Abu Lahab nama aslinya, ada yang tahu? Nama aslinya Abu Lahab, nama aslinya adalah Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza. Uzza itu diambil dari salah satu nama patung. Nama aslinya. Tapi kunyahnya, julukannya Abu Lahab. Lahabun itu mukanya bersinar-sinar. Mukanya bersinar-sinar. Beliau itu adalah pamannya Nabi. Tapi kalau dengan ayahnya Rasulullah kalau adalah Abdullah. Jadi Abdullah dengan Abu Lahab itu satu bapak beda ibu. Satu bapak beda ibu gitu. Nah lalu kemudian Abu Lahab ini adalah ketika mendengar Rasulullah lahir, dia senang. Punya ponakan cowok. Punya ponakan cowok, senang. Senangnya luar biasa ketika mendengar Nabi Muhammad lahir. Dan senang kejujurannya, senang kebaikannya, senang akhlaknya. Dan itulah Pak sifat manusia. Kita sepakat, kita semuanya senang sama orang jujur, sepakat. Kita sepakat senang sama orang jujur. Tapi ketika diajak berbuat jujur, sepakat apa enggak? Diajak berbuat jujur belum tentu sepakat. Semua orang sepakat senang sama kebenaran, sepakat Pak ya, senang sama kebenaran. Tetapi ketika diajak benar, ini kan orang sepakat ya, pasti nggak senang sama orang benar, orang baik, semuanya sepakat. Tapi ketika diajak benar, ketika diajak baik, ketika diajak jujur, terlebih kalau kepentingannya terganggu, wah, inilah termasuk Abu Lahab. Abu Lahab ini awalnya senang Pak, maka senangnya Abu Lahab terhadap lahirnya Nabi, maka dalam satu riwayat setiap hari Senin Abu Lahab itu mendapatkan dispen siksa. Begitu karena mengapresiasi senangnya lahir Rasulullah. Senang diapresiasi oleh Allah. Cuman sayang Abu Lahab ini orangnya su'ul khotimah, termasuk paman Nabi yang menghambat dakwah Nabi. Karena banyak kepentingan Abu Lahab yang terhambat oleh Nabi. Maka satu waktu Rasulullah naik ke Bukit Sofa. Ke Bukit Sofa. Bukit Sofa itu kalau sekarang mah antara Ka'bah dan Jabal Gubais.
Kalau sekarang Bapak ke Mekah Jabal Gubes nggak ada. Yang ada sekarang istana raja. Ceritanya panjang, kenapa jadi istana gitu ya. Gunung jadi istana. Nah ini umpama, ini Ka'bah, Bukit Sofa, Jabal Gubes. Nah Rasulullah naik ke atas Bukit Sofa. Pagi-pagi, maka Rasul naik ke atas Bukit Sofa. Rasul memanggil warga-warga Mekah yang ada di sekitaran Bukit Sofa. Kata Nabi, ya sobahah. Jadi sobah itu paseruan, peringatan apabila ada musuh yang nyerang pagi-pagi. Musuh menyerang pagi-pagi. Pokoknya disuruh muncul orang mah, warning, hati-hati pagi-pagi ini. Rasul teriak, ya sobahah. Sehingga warga Mekah, ini siapa yang teriak? Wah ternyata Nabi Muhammad. Setelah kumpul, wah Nabi dari berbagai bani kumpul, kata Nabi, kalau sekarang saya nanya kepada kalian semua, apabila ada musuh menyerang kalian dari balik bukit sana, apakah kalian mempercayai saya? Kata siapa? Kata Nabi. Ini Pak, ini Nabi ini apa namanya? Dia dakwahnya itu dialog. Ngajak supaya audiens itu apa namanya? konsen fokus gitu. Saya nanya nih, kalau saya sampaikan kepada kalian, di balik bukit sana ada musuh yang akan menyerang kalian, percaya apa enggak? Kata mereka-mereka yang hadir, kalau kau yang menyampaikan, kalau kau yang mengatakan, kami semua sepakat percaya. Oke, kalau percaya, maka saya akan memberikan peringatan kepadamu. Maka lakukanlah perintah Allah. Maka siapapun yang melanggar aturan Allah, nanti di yaumil qiyamah Allah sudah siapkan siksa. Maka laksanakan perintah Allah. Paman yang ngomong, siapa tadi? Abu Lahab. Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana. Celaka kau Muhammad, gara-gara inilah, seperti inilah kau mengumpulkan kami ini hanya untuk menyampaikan itu. Tabban laka. Maka taban itu celaka artinya. Tabban laka ya Muhammad. Celaka engkau Muhammad. Kata siapa? Kata Abu Lahab. Apa yang terjadi? Kata Abu Lahab begini, kalau nanti aku disiksa di akhirat, disiksa di akhirat, disiksa kubur, aku banyak harta. Datang malaikat, negor aku, nyiksa aku, tinggal kasih duit. Bisa diapa? Ternyata otak sogok menyogok sudah ada. Ada dia bagaimana? Akan aku sogok tuh malaikat. Itulah maka orang-orang jahiliyah itu Tuhan mereka harta dan berhala. Karena dalam perspektif mereka itu bisa menyelamatkan. Maka dinas oleh Al-Quran, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, akhirnya Abu Lahab kecewa, dia pulang. Nah disitulah perseteruan luar biasa dengan Rasulullah. Hanya saja Ari Abu Jahal mah meninggalnya di perang Badar, meninggalnya dengan mati yang mengenaskan, dipenggal lehernya dan dimasukkan ke sumur Badar. Nah, kalau Abu Lahab meninggalnya sama di tahun yang sama 2 Hijriah, tapi bukan di perang Badar. Abu Lahab mah matinya seluruh tubuhnya kusta. Penyakit apa? Penyakit kusta. Tidak berselang lama dari peristiwa Badar, maka seluruh tubuh Abu Lahab ini kusta. Sehingga bau busuk yang sangat luar biasa dan menular penyakitnya, sehingga orang pun tidak berani mendekat
ketika Abu Lahab meninggal dunia, didiamkan mayitnya, didiamkan tubuhnya, namun aroma yang begitu menyengat sehingga warga pun inisiatif untuk memasukkan dia ke dalam lubang sumur. Maka tidak ada yang berani menyentuh karena tubuhnya membusuk. Nah, bagaimana? Pakai apa? Umpama di sana teh lubang, didorong pakai apa? Didorong pakai kayu, didorong. Jasadnya didorong pakai kayu, tidak ada yang berani menyentuh. Didorong, dimasukin lubang dan dilemparin batu. Pun begitu pula sama makam Abu Jahal pun dilemparin sama batu, Abu Lahab pun sama. Kalau makamnya Abu Jahal di Badar, kalau Abu Lahab di Jarwal. Di Jarwal. Dulu itu banyak orang jamaah haji itu suka mengunjungi makam Abu Lahab, bukan karena ingin diziarah, bukan karena rasa penasaran. Akhirnya seringnya banyak jemaah yang datang, oleh pemerintahan kerajaan Arab Saudi diprotek sekelompok. Jadi sudah mau di bawah gunungnya itu dipagar pula, dikelilingi. Jadi sekarang mah hanya orang-orang yang tertentulah yang tahu makam Abu Lahab. Dan sampai sekarang pun Pak, tidak sedikit orang yang penasaran. Bahkan seorang arkeolog itu setelah membaca surah Al-Lahab ini dia penasaran, ingin meriset. Sampai makam Abu Lahab ini diriset kok sebegitu dahsyatnya. Sampai-sampai yang ahli arkeolog tadi nyerah. Kata seorang kesepuhan di Korea situ, ya kalau Anda memaksakan diri silakan. Airnya seluruh nggak ada yang kuat, panas. Mengeluarkan panas yang sangat luar biasa. Itu dibuktikan bahwa Abu Lahab seperti itu. Maka Pak, Abu Lahab sudah tiada. Tapi orang yang sekarakter dengan Abu Lahab sekarang masih banyak nggak Pak? Yang sekarakter dengan Abu Lahab masih banyak. Abu Jahal sudah tiada. Tapi orang yang sekarakter dengan Abu Jahal masih banyak. Abu Jahal itu kan sifat. Nama asli Abu Jahal ada yang tahu? Nama aslinya Abu Jahal. Nah, ada di masa Rasul itu ada nama dua Umar. Umar bin Khattab, Umar bin Hisham. Umar bin Khattab, Umar bin Hisham atau Abu Hakam, Umar bin Hisham. Nah, Rasul berdoa, ya Allah masukkanlah salah satu Umar. Salah satu Umar. Doa Nabi yang dikabul adalah siapa? Umar bin Khattab. Abu Jahal jadi pembangkang. Nah, Abu Jahal jadi pembangkang. Abu Jahal sudah meninggal, tapi orang yang sekarakter dengan Abu Jahal masih ada. Sifatnya. Karena kalau orang kan personal, tapi kalau sifatnya menyeluruh. Abu Jahal nama aslinya tadi. Nah, Fir'aun juga sama. Fir'aun itu kan dinasti. Kalau di Mesir itu Fir'aun, kalau di Romawi itu Kaisar, kalau di Persia Kisra itu. Itu julukan-julukan. Kalau di Mesir Fir'aun, Fir'aun itu dinasti. Kemudian kalau di Romawi Kaisar, kalau di Persia, Iran, Irak itu Kisra. Itu dinasti. Nah, sama Fir'aun juga. Nah, Fir'aun di zaman Nabi Musa ada yang menyatakan Ramses. Tapi sifatnya, maka Fir'aun sudah tiada. Tapi sifat Fir'aun masih banyak. Abu Bakar Siddiq sudah tiada. Tapi sifat Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq itu sifat, Pak. Siddiq. Abu Bakar itu sifat. Siddiq itu sifatnya. Jadi yang disebutkan sifat. Jadi sifat itu bisa kena kepada siapa saja. Maka para bapak semuanya, tabat, celakalah
Maka tabat khosirat, maka rugilah siapa? Yada. Yada itu begini, ini ada yadun. Yadun. Bahasa Arabnya li yadani yumna wa yusra. Saya punya dua tangan. Yumna wa yusra. Kenapa Allah menyebutkan tangan? Karena segala aktivitas umumnya dilakukan oleh tangan. Oleh tangan, Pak. Maka kata Nabi terkait dengan tangan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Karena subhanallah ini filosofi hidup bermasyarakat yang masyarakatnya heterogen, masyarakatnya yang majemuk, maka tangan ini adalah contoh. Tangan ini adalah contoh. Karena semua aktivitas manusia kebanyakan dilakukan oleh tangan. Maka celakalah kedua tangan Abu Lahab. Artinya seluruh profesi karya yang diproduksi oleh Abu Lahab celaka. Celaka. Maka jumlatuhu wa abaru anha bil yadaini majazan, sebagai majaz. Majaz itu istilah pinjaman, Pak. Kalau bahasa itu majaz. Ada namanya majaz isti'arah, istilah pinjaman. Contoh begini. Singa podium. Singa podium, memang ada singa di atas podium. Nah, singa itu adalah istilah. Seperti begini. Jalan macet. Jalan macet. Emang jalan macet nggak jalan, Pak? Yang macet jalan apa mobil? Halaman banjir, emang halaman yang banjir halaman apa air? Itu juga majaz, Pak. Ya, itu yang seringnya kita omongan, padahal itu bahasa majaz. Halaman banjir, yang banjir kan air, tapi disebutnya halaman jalan macet. Jalan mah nggak pernah macet, dia macet segitu dia mah. Yang macet apa? Kendaraan. Itu juga disebut apa namanya, bahasa majaz. Nah sama juga Abu Lahab ini tangannya, ini bahasa majaz namanya, karena aktivitas ini dilakukan kebanyakan manusia oleh apa? Kedua tangan. Maka kita ambil sisi hikmahnya, ya tadi, kun kal yadain, jadilah kamu seperti kedua tangan. Tangan itu kan begini nih. Tangan itu jarinya sama enggak, Pak? Jarinya sama. Beda Pak, beda sama, Pak. Kira-kira Pak, alamun jarinya jempol KB halus semua, Pak. Kira-kira jempol KB mereka batu ali patah semua. Ini jempol udah mah pendek, paling jauh lagi dengan kawan-kawannya di bawah dia. Lihatin aja. Udah mah paling pendek, jauh. Yang lain kan deket itu. Tapi dia jauh. Nah ini, dan ini setiap ini belah kan, ini belah. Nah. Ini kosong, saling mengisi kekosongan tuh. Saling mengisi kekosongan. Kuat nggak, Pak? Kuat nggak tuh? Nih. Nah, kalau begini, megang begini dengan begini, kuat mana? Enggak begitu. Megang begini nih, begini pegang. Dengan begini, pegang mana? Ini kan, begitu yang kuat. Ini hikmahnya apa nih, Pak nih? Maka kita ini di dalam membangun umat harus saling mengisi kekosongan. Saya isi, oh ini ahli di bidang ini, masuk. Ini ahli bidang ini, masuk. Karena tidak ada orang yang satu orang ahli di semua bidang. Tidak setiap orang ahli di semua bidang, pasti ada kekurangan. Ini kan simbol-simbol semua, ini simbol semua. Maka kalau kita menurut cocokologi itu kadang istilah ilmu cocokologi itu kan begitu, Pak ya. Nah ini kan simbolnya RT, RW, apalagi kadus, lurah, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden, ini nih contoh.
Kalau suhu bukun, kalaupun pendek, pada kalau dibeginikan, nah, kalau nggak bisa tanda tangan, ini Pak, jam jempol. Nah ini orang kaya, ini orang kaya. Kalau orang kaya nunjuk, masjid 2 lantai beres. Tapi orang kaya yang nunjuknya, jangan orang miskin nunjuk apakah beres. Orang kaya aja. Orang kaya ini. Kalau ini dia di penengah nih, hakim, jaksa, di sini adanya nih, hakim, jaksa, polisi, tokoh, masyarakat ini, dia penengah. Kalau ini anak muda nih, sweet 17 ini. Ini anak muda ini emak-emak, ini ibu-ibu. Ini jangan lihat kecilnya, Pak. Oh bahaya dia, kalau subun kecil, ke semua lubang dia masuk. Orang tua dulu, emak-emak, kalau ngecek ayam bertelur, kan pakai ini. Ada telurnya. Ada. Ini jangan lihat kecilnya. Tapi juga sekarang kan suka main apa namanya? Suka, ada gak main jari-jari? Ya, kalau suka begini nih. Ini apa ini tadi? Nah, kayak ini siapa? Ini siapa ini? Pejabat kan? Menang mana? Menang mana? Menang pejabat. Kalau pengusaha ingin buka usaha nggak dikasih izin bisa nggak? Enggak, ini memegang peranan. Surat izin ini, ya. Ini, menang mana? Wah, emak, ini wanita sakti. Banyak gak pejabat yang tersandung oleh wanita? Banyak gak pejabat yang tersandung oleh wanita? Menang mana? Menang mana? Telunjuk siapa tadi? Orang kaya. Perempuan kalah nggak sama orang kaya? Kalah. Sungguh pun kakek-kakek kalau banyak duit. Sungguh pun kakek-kakek kalau banyak duit kalah nggak? Kalah. Ternyata Pak, itu ada hikmahnya juga ya para pemain. Nah maka kun kalian dan dia Pak, dia itu kalau tangan kanan gatal, tangan kiri datang tanpa diundang. Datang dia. Masih diundang hadir dia. Kepala gatal. Masih diundang. Dan setiap yang gatal dia datang tepat sasaran. Kita gatal di sini apa datang ke sini? Kan enggak kan? Ini dia datang tepat sasaran. Maka kun kaliadain. Maka kita hidup bermasyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk. Seperti apa? Seperti kedua tangan. Jangan seperti kedua telinga dekat Pak. Apa pernah telinga kanan sakit, telinga kiri datang? Nah, berarti kalau kita bertetangga nggak pernah saling kunjung mengunjungi, berarti kita bertetangga dengan seperti siapa yang tetangga kos celi, deket tapi tak pernah berkunjung. Nah, kembali. Jadi kedua tangan Abu Lahab celaka. Artinya apa yang dilakukan oleh Abu Lahab tidak mendatangkan manfaat. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Ma agna bimana ma nafa'a. Ma agna bimana ma nafa'a. Tidak memberikan manfaat anhu darinya Abu Lahab, maluhu hartanya Abu Lahab, wa ma kasaba ay wa kasabuhu ay waladuhu ma agna bimana yugni. Artinya bahwa kekayaan Abu Lahab tidak berkontribusi kepada Abu Lahab sedikit pun, baik hartanya ataupun anak. Nggak ada manfaatnya, putus Pak, putus. Maka sekarang begini, kita kembali kepada konsep Islam. Begini maksudnya. Jadi kalau kita sudah bersahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berarti kita harus siap diatur oleh aturan Allah. Karena yang diatur oleh aturan Allah adalah orang yang mengaku Islam. Kalau orang mengaku Islam harus siap diatur oleh aturan Allah.
Kalau Anda mau bikin aturan sendiri, tidak mau diatur oleh Allah, kata Allah silahkan. Aku kasih pilihan kepadamu, monggo kasih pilihan. Karena begini, kita datang dari Allah itu sudah datang dari Allah qada Allah tanpa pilihan. Kita datang dari Allah tidak bisa memilih, tapi kita kembali kepada Allah pilihan. Kita datang dari Allah tidak bisa memilih, kita tidak bisa milih ibu kita. Apakah kita itu ibu keinginan kita? Pilihan kita? Atau itu adalah bapak pilihan kita? Atau kita ini memang anak yang diharapkan oleh ibu? Ibu juga nggak tahu bakal punya anak kayak begini. Iya gak? Ibu kita nggak tahu kalau punya anaknya kayak begini. Dan kita pun sebagai anak nggak tahu kalau punya kita ibu seperti itu, karena itu sudah apa namanya? Sudah pilihan Allah. Maka lahirlah ke dunia dan kita akan balik kepada Allah, itu pilihan. Mau husnul khotimah mangga, mau su'ul khotimah mangga. Nah sekarang apa bedanya Abu Lahab dengan Abu Bakar Siddiq? Sama-sama harta. Abu Bakar Siddiq punya harta, Abu Lahab punya harta, punya orang kaya, itu orang tokoh-tokoh luar biasa itu. Maka kalau Abu Lahab ma'agna anhu maluhu wa makasab, tapi tidak untuk Abu Bakar Siddiq. Fa amma man a'ta wattaqo wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Tapi konsep harta untuk Abu Bakar Siddiq beda. Maka begini, kita ini di dalam doa suka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya bahwa kebahagiaan kita itu ingin berlanjut. Ada kebahagiaan yang sifatnya stagnan, hanya stop sampai di dunia saja. Nah, ketika kebahagiaan stop sampai di dunia, tidak sampai ke akhirat. Karena ketika mengkontribusikan hartanya bukan berdasarkan karena Allah, maka manjaa bil hasanati falahu khairu minha, kata Allah. Barang siapa yang datang kepadaku manjaa bil hasanah, al hasanah bimana la ilaha tuh. Jadi hasanah di sini mananya apa? La ilaha. Ketika kita punya harta dikontribusikan, kontribusi harta didasari dengan la ilaha illallah, hasanahnya berlanjut. Sampai mana? Akhirat. Kita punya jabatan, ketika jabatan didasarinya la ilaha illallah, berlanjut. Ketika kita punya power dilandasi dengan kalimat la ilaha illallah, itu akan berlanjut sampai akhirat. Maka fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang sayang kan begini Pak, sayang begini Pak. Begini Pak, contoh Bapak usaha ti sruk-sruk ti dung-dung hulu di jian suku-suku di jian hulu kesang ke bujur-bujur. Apa gimana? Ngerti nggak Pak itu? Kita usaha jungkir balik Pak, banting tulang dibanting-banting. Kita usaha, tahu-tahu kita usaha, hasil usaha kita nggak bisa menikmati. Rugi nggak Pak? Rugi nggak Pak? Kita usaha capek, tapi kita tidak bisa menikmati hasil usaha. Rugi nggak? Rugi. Maka supaya tidak rugi, kan ingat dunia itu fana. Dunia itu fana. Apa artinya fana? Hancur. Dunia itu hancur, tapi kalau kita bisa mengemas, maka sifat dunia akan menjadi awet. Bagaimana sifat dunia menjadi awet? Dengan Nah, kalau Abu Jahal bukan sedekah, Abu Lahab bukan sedekah. Jadi hartanya itu dipakai untuk ngerusak dakwah Nabi. Hartanya dirusak untuk pakai ngerusak dakwah, hartanya dipakai ngerusak dakwah. Pokoknya kemana pun Nabi, dicemooh.
dia tidak berkontribusi dalam kebaikan padahal hartanya banyak. Dia punya power, ya, punya popularitas, ya, tapi itu semua yang Allah berikan untuk menghambat dakwah, menghambat jalan Allah. Maka siapapun orang yang berhaluan seperti itu akan mengalami nasib yang sama. Supaya kita Pak awet, kita ini yang orang futuristik itu kan begini Pak ya. Kata Nabi begini, as-shadaqatu burhanun, sedekah itu bukti. Maka kata Nabi, siapa orang yang gemar bersedekah kemudian nyawanya dicabut, maka nyawanya itu dia akan keluar bersinar seperti sinarnya matahari. Seperti sinarnya matahari. Nah, Abu Lahab tidak mengalami ini. Kenapa? Karena kontribusi hartanya bukan untuk berdakwah di jalan. Maka Pak begini, kita termasuk punya duit beliin karpet, beliin ini. Ini namanya amalan futuristik. Kita meninggal, orang sujud di sini, berdoa di sini. Maka selama ini dipakai kebaikan, kita meninggal, itu namanya sedekah jariyah. Kita sudah meninggal, tapi aset kita punya. Kita meninggal, harta anak kita punya, waladun soleh yad'ulah, selalu mendoakan, ilmu yang diajarkan. Subhanallah. Maka Bapak, kita ini adalah di dunia ini sementara. Kita ini pasti mudik. Kita pasti mudik. Mudik kemana? Gairat. Berarti sekarang kita sedang merantau. Kalau kira-kira Pak mau mudik enggak bawa barang bawaan, mending mudik mending enggak Pak. Rek mudik teu boga duit ya. Mending mudik mending tong mudik Pak. Mending tong mudik era. Tapi narang kumaha? Ayeuna orang pulang ke akhirat gak punya bekal, dipaksa datang jemputan. Maka begini, supaya kita sadar ke akhirat, disadarkan oleh Allah. Supaya itu sadar, Allah negur dengan kita sakit. Kita sakit. Dengan sakit sadar apa enggak? Kalau enggak sadar juga Allah bikin ambruk ekonominya. Apakah dengan ambruk ekonominya disadar apa enggak? Nah, dengan sakit enggak sadar, dengan ambruknya ekonomi enggak sadar, keluarganya berantakan enggak sadar-sadar. Kata Allah, monggo, silakan. Maka kata Nabi, ish masita fa innaka mayitun. Terserah hidup, terserah Anda, tapi Anda pasti mati. Anda pasti mati. Ahbib masyita, silakan cintai segala sesuatu sesuai dengan seleramu. Fa innaka mufarikun bih, tapi engkau pasti akan berpisah. Kenapa? Dengan istri kita pasti pisah enggak Pak? Pasti pisah, cuma siapa duluan. Jangan nunggu giliran aja. Kita tidak mungkin selamanya dengan istri. Pasti ya, salah satu meninggalkan atau ditinggalkan. Pun dengan anak sama. Jadi cinta apapun kita pasti apa? Berpisah. Panima Pak, aduh, imah karak beres. Orang maut. Berarti harta pindah ke sahata. Anak mobil pindah ke saha. Anak kebon, anak sawah, anak istri. Itu pemajikan pindah ke mana apa? Pokoknya des maut itu sudah harta kamu milikan selesai. Maut udah, itu sudah bukan milik kita. Maut itu selesai. Kepemilikan pindah semua. Aina imah cakara sige beres yang ge ngeusian. Pemajikan orang datang ngawasa laki anyar
Asup ka imah. Ada. Maka Pak, itu sunnatullahnya begitu. Tapi makanya orang harus niatkan apa? Semuanya niatin ibadah. Kalau semua niatin ibadah, pasti akan menjadi pahala. Sebagai penutup kesimpulannya begini Pak. Kesimpulannya. Di dalam menjalani hidup, manusia tidak akan lepas dari 3 hal. 1, amalun. 2, alamun. Yang 3, ajrun. Itu nggak lepas. Di dalam menjalani hidup, manusia tidak lepas dari 3. 1, apa? Amalun. Yang 2, yang kedua nih matana molotot ditanya cari cek. Apa teh palok peda? Lamun digoreng matana molotot teh. Lamun digeruan ngajawab moal. Lauk peda juga deh. Yang pertama apa tadi? Amalun. Yang kedua alamun. Yang ketiga ajrun. Amalun itu bukan pakai alif, bukan pakai ain. Kalau pakai ain amalun pekerjaan. Tapi ini pakai hamzah atau alif, amalun. Tulul amal itu adalah harapan. Amal itu adalah harapan. Alamun sakit, ajrun pahala. Yang pertama apa tadi? Amalun, harapan. Bapak datang ke sini punya harapan? Punya harapan datang ke sini? Apa harapannya? Nah, Bapak pekerja punya harapan? Apa yang harapan dari kerja? Memasukkan anak ke pendidikan punya harapan? Punya. Bapak rumah tangga punya harapan? Punya. Nanam tanaman punya harapan? Punya. Itu adalah harapan. Semua manusia punya harapan dan harapan itu harus dijalankan. Harapan itu harus dijalankan. Namun ketika kita menjalankan harapan, muncul yang kedua. Apa? Alamun. Alamun itu rasa sakit. Pernah sakit? Pernah merasakan sakit? Kalau kita tidak sesuai dengan harapan, tidak ekspektasi, ketika kita bekerja tidak sesuai harapan, boga pamajikan, aduh, sesuai harapan. Orang dagang sesuai, muncul naon? Sakit. Sakitnya di mana? Sakit di sini. Sakitnya di sini. Maka ketika kita tidak, harapan tadi harus dijalankan, alamun sakit harus mampu bertahan. Ketika sakit harus mampu bertahan. Harus tahan. Maka ketika kita menjalankan yang pertama dan harus tahan dari yang kedua untuk meraih yang ketiga. Apa? Ajrun. Apa ajrun? Pahala. Jadi yang satu dijalankan. Harapan itu dijalankan. Cuman ketika menjalankan harapan pasti ada kecewa dong. Ada kecewa kan? Ada. Ketika menjalankan harapan pasti ada kecewa. Cuman ketika kecewa itu harus kita mampu bertahan. Ya seperti begini. Orang teh pengurus masjid dari hayang nama masjid deh. Bla 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 kan gitu. Orang teh tokoh kahayang nama. Bla bla bla. Tapi kan kadang-kadang orang harus ya jadi yang namanya jadi orang terdepan ya harus tahan banting. Harus tahan, jangan baper. Apa baper itu? Jangan cengeng. Nah,
Kita yang kedua, yang pertama jalankan, yang kedua harus mampu bertahan untuk mendapatkan yang ketiga apa? Ajrun. Apa ajrun itu? Pahala. Karena semua perbuatan itu diapresiasi oleh Allah, besar ataupun kecil, sedikit ataupun banyak, baik yang punya nilai ataupun yang nilainya rendah, semuanya diapresiasi oleh Allah. Hanya saja kalau kita ingin sambung hasanahnya, hasanah di dunia nyambung sampai akhirat, itu harus dilandasi oleh kalimat la ilaha. Nah, jadi itu hasanah di dunia, hasanah fil, itu kuncinya. Kalau ingin nyambung hasanah, dasari dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Bahkan kita sering Pak minta dibantuan. Baca. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maksuda illallah. La ilaha illallah rabbul arsyil karim. La ilaha illallah rabbul azim. La ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wal arsyil karim. Sok dibaca. Si bapak mah dibaca. Dibaca. Untuk apa itu namanya fungsinya? Untuk mengkokohkan kalimat tauhid supaya kokoh. Mengesahkan Allahnya semakin beda Pak. La ilaha itu darah itu beda Pak. Nah insya Allah kalau itu sudah tertanam, maka akan Allah masukkan ketenangan. Maka tabat syada abi lahabi watab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron, karena sudah Isa. Ini adalah tenaganya tenaga sisa, pikirannya pikiran sisa, semangatnya semangat sisa. Jadi semuanya sisa semua. Jadi ngaji nage malehoy. Malehoy ngaji nage sesa kabeh ngaji nage sesa. Sesa Pak. Aduh, ABG lamun heug teringat. Kalau gak ingat jadwal saya, aduh subhanallah. Saya ini dari Leuwi Sadeng, dari Leuwiliang langsung ke sini. Karena kalau takut ke rumah gak buru-buru pas nyampe aja udah kerja begat hujan. Jam 5 lewat 5 di sini Pak. Belum mandi lagi, belum apa. Untung saya sudah prepare. Saya udah bawa bikir pahitnya aja. Kalau saya takut gak keburu ke rumah langsung dari Leuwiliang ke sini, bener juga Pak.